Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah online pada hari ini akan dibawakan oleh hambanya, karayon kita Pak Samuel Gunawan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menikmati ibadah ini dan biar boleh memperoleh berkat yang melimpah lewat pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu di rumah. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oh, saya bisa dengar. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dicukupkan semua keperluan kebutuhan hidup kita sehari-hari oleh cintanya Tuhan. Mari Bapak Ibu hari ini ambil waktu secara khusus untuk boleh kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, seperti tangan kami ini terbuka di hadapan-Mu, seperti itulah hati kami juga terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu untuk memuji menyembah nama Tuhan. Hari ini khusus Tuhan kami datang sama-sama Tuhan untuk lewat ibadah online ini kami menyatukan hati kami. Setiap umat-Mu jemaat Tuhan GBI House of Praise dan GBI Widuri, kami sama-sama Tuhan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang satu-satunya sangat kami kagumi dan sangat kami banggai dalam hidup kami. Sudah sepatutnya Tuhan kami memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami hari ini. Tuhan kami undang supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami, karena itulah tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucapkan karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan yang baik ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Dengan segenap hati yang bersyukur kami buka ibadah ini. Mari sama-sama katakan,
Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Dengan hati bersyukur, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Tuhan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan amin. Engkau yang percaya kasih setia Tuhan tak pernah berubah, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu pandang wajah-Nya, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia bagi kami. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Bapak Ibu saja katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, masih Bapak Ibu saja katakan, Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh yes, amin. Kasih setia-Mu, mari bersama-sama. Oh, Kau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh, Engkau sungguh baik, oh Yesus, Yesusku baik. Katakan, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Mari sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu naikkan pujian ini. Mari akui di hadapan Tuhan, katakan Dia baik. Tuhan Engkau sungguh baik. Oh,
Tuhan kami selalu baik bagi kami. Dia tetap setia. Sekali lagi akui Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, mujizatnya selalu tersedia bagi orang yang percaya kepadanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya rindu Bapak Ibu saja jemaat Tuhan akan pujian ini. Tuhan mendengar pengakuanmu. Oh, pengakuan yang keluar dari hatimu dan mulutmu. Akui kalau Dia sanggup. Akui kalau engkau percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, yeah, yeah. Dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya itu. Kami percaya. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Yes, di dalam nama Yesus ada kuasa yang tidak ada batasnya. Tuhan kami hebat. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekarang, dulu, sekarang. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya akan perkataan pujian ini sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan dengan begitu semangat. Mari tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kami sangat butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami sangat butuh nasihat, saran dari Tuhan, bahkan teguran dari Tuhan. Sebab itu hari ini kami tahu dan kami percaya ada pesan Tuhan yang baik yang akan Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu untuk setiap kami umat Tuhan hari ini. Roh Kudus, mari lembutkan setiap hati kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima
Selamat hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Oh Yesus, oh Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan segala pujian dan syukur kami hanya bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian dan terimalah pujian dan syukur kami Tuhan. Kami berikan bagimu hanya untuk-Mu. Sebab tak dapat kami balas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terlalu besar, terlalu besar. Kami bangga karena kami dikasihi oleh Raja yang mulia. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari bersukaria. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami, memuji-Mu Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur bagimu Yesus. Sebab Kau yang layak, satu-satunya pribadi yang layak dipuji, disanjung, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, dimasyurkan, hanya pribadi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus namanya, nama yang sangat kami kenal, nama yang kami kasihi, nama yang kami
pertahanan kami, tembok perlindungan kami. Engkau Allah yang kami kasihi. Mari terus sembah Dia, sebab Dia rindu akan penyembahanku. Dia rindu mendengar pujian darimu. Dia sangat merindukan Engkau. Tuhan merindukan anak-anaknya, sebab Dia mengasihi kita lebih dari nyawanya sendiri. Bapa, Bapa, kami panggil Engkau, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari umat Tuhan ambil waktu ini, Bapak Ibu naikkan pujian ini, katakan segala pujian dan Tuhan, Engkau mendengar suara umat-Mu dari rumah mereka masing-masing. Saat ini umat-Mu mengangkat suaranya, hatinya menyembah Tuhan. Mari nikmati Tuhan setiap penyembahan umat-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan dengan lembut, Tuhan, segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu saja. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah balas kasih-Mu?
Tuhan saja, katakan akui. Kalau engkau sudah merasakan, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupmu, mari akui dengan mulutmu. Oh benar Dia Tuhan yang begitu baik, sangat baik bagi engkau. Kami tak dapat sangkali, kami tak dapat pungkiri kalau Tuhan itu sudah sangat begitu baik bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, sekali lagi akui bahwa Dia itu baik. Percaya meminta-minta, Kau selalu menyediakan semua keperluan hidup kami. Katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya oh Yesus baik, ya Yesus baik. Tuhan kami baik, ya Yesus baik, ya oh kami terus akan mengakui kalau Tuhan itu baik bagi kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh bahkan nyawanya sendiri Dia berikan bagi kami. Yesus baik. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Dia baik. Amin. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Surahan-Mu lebih dari hidup. Dia baik Tuhan. Saya Dia baik. Dia baik Tuhan. Saya Dia baik Tuhan. Saya amin, amin, amin. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Oh, Dia membuat jalan, Dia pembuat mujizat. Dia buka jalan saat tiada jalan. Oh, You're the way maker, You're the promise keeper. Oh,
promise keeper. You're the light in the darkness. Oh, that is who you are. You're the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker, oh, miracle worker. Sebab Tuhan senang kalau dia dipuji, disanjung. Oh, mari senangkan hatinya. Bilang sama Tuhan, Engkau pembuat jalan, Engkau pembuat mujizat, Engkau yang memegang janji, janji ya dan amin. Oh, itulah Tuhan kami. Oh, you're the waymaker. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia membuat mujizat dalam hidupmu. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan kalau kami boleh bersekutu, memuji, menyembah dengan teknologi yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tetap tahu dan yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dalam pujian dan penyembahan, kami juga percaya kehadiran-Mu membuat kami tenang. Ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan ada mujizat di dalamnya. Dan kami sekarang siapkan hati kami Bapa, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang baru. Kami buka hati, kami buka pikiran, dan kami meletakkan di bawah kebenaran firman-Mu, dan Kau bekerja di dalamnya. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, kuasai ia dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom,
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di GBI Widuri dan GBI House of Praise, apa kabar? Lama ya kita nggak bertemu dan berjumpa, tapi saya percaya kemurahan dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup saudara dan juga hidup saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama saudara kita merenungkan satu tema yang saya pikir sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Yang berkata begini, kenapa ya orang benar itu bisa menderita? Kenapa orang percaya itu juga bisa sakit? Saya buka dengan kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 yang berjudul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan, yang berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, seorang penginjil, seorang pengarang buku, seorang penulis, dan dia pernah masuk dalam majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia ini yang bernama John Stott. Dalam bukunya berjudul Radical Disciples, dia mendefinisikan bahwa pemuritan seorang Kristen itu adalah suatu proses di mana murid itu bertumbuh, berkembang di dalam Yesus Kristus Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang mendiami di dalam hatinya dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan supaya mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya, penderitaan itu akan selalu ada. Tadi kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33. Bahwa kamu akan menderita di dunia ini. Ayat ini tidak mengatakan mungkin kamu akan menderita. Bila kamu menderita. Tetapi ayat itu mengatakan bahwa kita akan menderita di dunia ini. Ada penganiayaan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada pengkhianatan, ada perang, ada sakit penyakit, ada bencana, dan mungkin bahkan ada kematian. Dan pertanyaan yang timbul dalam hati kita adalah kenapa? Kenapa saya? Apa yang terjadi? Nah, pertanyaan kenapa ini tentu bukan satu pertanyaan yang baru, saudara. Ribuan tahun yang lalu pertanyaan ini juga pernah diucapkan di dalam kitab Perjanjian Lama, contohnya oleh Ayub. Bahkan di dalam abad-abad ke-20 ini kita juga melihat begitu banyak penderitaan. Ada Holocaust, pembantaian jutaan orang Yahudi oleh Hitler Jerman. Bahkan kita juga melihat bencana penyakit-penyakit menular yang membunuh juga jutaan orang. Ada perang yang menghabiskan nyawa juga jutaan orang. Ada kelaparan, ada gempa bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kita juga hari-hari ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang di dalamnya berapa ratus ribu juga orang harus kehilangan nyawanya. Dan pertanyaan kita adalah begini. Kalau hal-hal yang mengerikan ini terjadi, di mana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang begitu? Saudara, iblis seringkali memakai semua hal ini untuk menghancurkan iman kita. Tetapi Tuhan mengubahnya untuk memperkuat iman kita. Banyak orang mengira bahwa dengan iman dan agama yang mereka percayai, maka mereka akan mendapatkan hidup yang menyenangkan, hidup yang selalu diberkati, keadaan semuanya baik. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita belajar hidup tidak selalu demikian. Bahkan ada banyak orang yang mengalami penderitaan, siksaan, penganiayaan, kekurangan, dipenjara, dihina, dikucilkan dari keluarga karena Kristus. Namun kita tetap bertahan dalam menghadapi semua kesulitan dan kesukaran itu. Makanya untuk menjadi seorang murid Kristus dibutuhkan keberanian, dibutuhkan ketaatan penuh, dan dibutuhkan kepercayaan penuh untuk mengikut Kristus. Di dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh yang namanya Ayub tuh. Saya rasa saudara dan kita semua sudah tahu tentang tokoh ini. Yang merupakan satu contoh bagaimana seorang yang saleh, benar, takut akan Tuhan itu menderita, saudara.
Ayub pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan siapa itu Ayub. Seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orangnya saleh, orangnya jujur, ia takut akan Tuhan dan Alkitab berkata ia jauh daripada kejahatan. Ayat 2 dan 3 juga mengatakan bahwa orang itu bukan cuma saleh takut akan Tuhan, tapi dia orang yang terkaya di belahan timur. Dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, begitu banyak ribuan binatang-binatang peliharaannya, bahkan juga banyak budak-budak yang pada dia. Tetapi dalam ayat kelima, 4 dan 5 mengatakan bahwa dalam satu ketika bahwa semua yang dimilikinya lenyap. Bahkan bukan cuma itu, Ayub pun menderita sakit sekujur tubuhnya dari kepalanya sampai kepada telapak kakinya. Kenapa Tuhan sepertinya diam dan mengizinkan orang benar dan orang saleh ini? Bukan cuma dirinya sendiri dan harta benda yang kehilangan, tapi satu saat dia juga kehilangan istrinya. Bukan meninggal, tetapi istrinya marah sama dia karena dia tetap mempertahankan imannya sebagai orang saleh dan takut akan Tuhan. Istrinya berkata begini, tinggalkan Tuhanmu, kutuki Tuhanmu, dan matilah. Bukankah itu satu peristiwa yang tentu sangat menyedihkan? Alkitab berkata di dalam semua hal yang sulit dan hal yang susah itu, Ayub tetap tidak menyangkali Tuhannya. Dia tidak mengutuki Tuhannya sekalipun dia kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Dia berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuaan hal itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, dari kisah Ayub ini kita bisa mengetahui bahwa ada setan tuh. Ada iblis yang berjalan sekeliling orang-orang benar dan orang saleh untuk mencari kesempatan untuk masuk dan merusakkannya. Tujuan setan itu adalah menghancurkan sukacita kita di dalam Tuhan. Tuhan memberi setan itu kemampuan dan kemampuan itu terbatas. Dia bisa memberikan rasa sakit. Dia bisa menghancurkan kenyamanan dan sukacita kita. Tetapi tetap hidup dan nyawa kita itu ada di tangan Tuhan. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini? Yang pertama, saudara, meskipun penderitaan tidak baik, tapi Tuhan bisa menggunakannya untuk mencapai kebaikan. Artinya begini, coba perhatikan saudara. Dari semua hal yang tidak enak yang kita alami hari-hari ini, bahkan di seluruh muka bumi, bahkan juga anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita meningkatkan nilai Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Saya kutip ya ayat yang terkenal, Roma 8 ayat 28. Ini pernyataan dari Rasul Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan kejahatan dan penderitaan, tetapi Dia berjanji untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa kita semua akan melihat dan merasakan segera kebaikan Tuhan dari suatu keadaan yang buruk. Tetapi Dia berjanji bahwa keadaan yang buruk yang mungkin menimpa saudara dan saya akan mendatangkan kebaikan jika kita tetap setia dan berkomitmen untuk mengikutinya dan mengasihinya. Mungkin keadaan kita hari-hari ini tidak baik, saudara. Kita ada masalah dalam penyakit, kita ada masalah dalam keuangan, pekerjaan, masalah di dalam keluarga, bahkan juga masalah di dalam pelayanan. Sehingga mungkin saudara berkata, tidak mungkin Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di dalam keadaan yang seperti ini. Kerusakannya terlalu besar.
kehilangannya terlalu banyak, kerugian saya begitu banyak. Dan saya rasa Tuhan tidak terlalu peduli di dalam hidup saya. Saudara, jika Anda meragukan janji Tuhan, ada seorang bijak yang mengatakan hal ini. Tuhan mengambil hal terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah alam semesta, yaitu penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dia mengubah menjadi hal terbaik yang pernah terjadi, yaitu penebusan, pengampunan, dan keselamatan umat manusia dari dosa. Jika Tuhan bisa mengubah suatu keadaan yang terburuk, maka bisa kita bayangkan bahwa dia mengubah menjadi suatu situasi yang terbaik. Maka tidak dapatkah dia mengambil penderitaan, kesulitan, dan kesusahan yang dalam hidup saudara dan saya dan menciptakannya menjadi sesuatu yang baik dari dalamnya. Yang kedua, kita belajar dari kisah Ayub. Penderitaan kita itu tidak sebanding dengan hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ulang ya. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidaklah sebanding dengan hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Roma 8 ayat 18, saya lanjutkan, berkata begini. Sebab aku yakin, Rasul Paulus berkata, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita harus tahu, berapapun harga yang dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus, harga itu sangat murah dibandingkan dengan apa yang akan saudara dan saya dapatkan pada waktunya nanti. Ingat kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus yang telah menderita, dipukul, dianiaya, dikhianati, ditolak, dia kelaparan, dia kehausan, dan bahkan oleh saudara seiman juga dia ditolak. Bukan untuk meminimalis penderitaan-penderitaan yang saudara alami, tidak. Tetapi ingatlah bahwa di dalam semuanya itu hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dekat, semakin intim. Dan tidak ada yang bisa memisahkan hubungan itu. Saudara, saya kutip ya satu kisah yang diceritakan oleh seorang pemimpin gereja di Inggris yang bernama Galvin Reid tentang pertemuannya dengan seorang pemuda. Waktu itu kurang lebih usia pemuda itu ketika dia bertemu 17 tahun. Yang bercerita bahwa ketika dia berusia 4 tahun dia jatuh dari tangga dan itu merusakkan tulang belakangnya. Sehingga pemuda ini keluar masuk rumah sakit sepanjang hidupnya. Tetapi dia tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Jadi Pastor Galvin Reid bertanya kepadanya, berapa umurmu nak? Umur saya 17 tahun. Dan pastor lagi bertanya lagi, berapa tahun kamu habiskan di rumah sakit? 13 tahun saya habiskan waktu saya keluar masuk rumah sakit. Dan Pastor Reid bertanya lagi kepadanya dengan heran, apakah menurutmu itu adil? Anak laki-laki itu menjawab, ya, Tuhan memiliki kekekalan yang akan menggantikan penderitaan yang saya alami hari ini. Dia menderita dan sangat menderita. Tetapi di tengah penderitaan itu dia ingat bahwa itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah tebus dalam hidupnya dan lakukan dalam hidupnya untuk penerimaan kemuliaan di waktu yang akan datang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tapi sukacita di dalam Tuhan. Sehingga yang ketiga dari kisah Ayub kita bisa belajar. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Saudara, banyak penderitaan dan kesulitan hidup ini membuat kita jadi pahit. Ya. Kita jadi marah, kita jadi kecewa. Kita salahkan banyak orang. Dan tidak sedikit akhirnya kita juga menyalahkan Tuhan. Dan banyak penderitaan yang sama menyebabkan orang jadi berpaling dari Tuhan. Tetapi ada juga sebagian dari orang di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang seperti ini, karakternya justru terbentuk. Dia menjadi rendah hati.
dia menyadari akan segala kekurangannya, dia menjadi lembut, dan dia juga bisa membantu banyak orang lain yang mengalami penderitaan. Saudara dan saya bisa memilih, apakah kita mau lari dari Tuhan atau kita lari kepada Tuhan. Saya kutip 2 Korintus 1 ayat 7 dan 9. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya, maknanya, penderitaan, cobaan-cobaan yang kita alami di dunia ini supaya kita tidak menaruh harap dan percayaan kepada diri kita sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan yang telah menang atas kuasa maut itu. Tetap miliki kedamaian yang daripadanya walaupun kita di tengah kondisi yang sulit. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 13 ayat 12 Paulus juga menulis surat ini. Karena itu sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Saat ini kita belum melihat hal-hal yang kelihatannya baik. Tidak sempurna, membingungkan. Dan tidak bisa kita pahami dengan akal sehat kita. Kita tidak bisa memahami semuanya dengan perspektif kita yang terbatas. Mengapa ada penderitaan yang terjadi? Mengapa ada begitu masalah besar yang kita alami dan kita tidak paham? Tetapi nanti pada saat-saat waktunya kita akan melihat semuanya dengan jelas dan dengan sempurna. Seperti ada ayat yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi kita. Ingat, kita punya musuh iblis yang berjalan sekeliling kita, yang mencari kita, yang siap menerkam kita ketika kita lengah, yang tujuannya adalah merebut damai sejahtera kita, mengambil harap dan iman kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi kecewa, marah dan pahit dan lari dari Tuhan. Tetapi selalu Tuhan itu datang untuk mengembalikan yang hilang, yang diambil iblis kepadanya. Jangan alihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Apa yang menjadi kesimpulan kita dari kisah ini? Yang pertama, ketika penderitaan itu datang dan saudara dan saya bergumul dengan rasa sakit, buatlah satu keputusan. Justru itu momen yang tepat buat kita justru berlari ke dalam pelukannya. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, lelah dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bohong atas janjinya. Yang kedua, maka Anda akan menemukan satu penghiburan, satu damai, satu keberanian yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi masa depan kita. Ada pengharapan di dalamnya dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang ketiga, tetap teguh dan jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, kepada manusia, tetapi pertama-tama taruhlah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kalau berkata, kalau berjanji, dia pasti akan genapinya. Dan janjinya yang paling indah buat saudara dan buat saya adalah satu kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Di dalam hadiratnya, di tempat dia berada, di situ pun kita akan berada sebagai mempelai Kristus yang tidak bercela. Saya percaya bukan kuat dan gagah kita bisa melalui semua penderitaan ini. Tetapi karena kasih setia Tuhan, karena panjang sabar Tuhan, dan karena perlindungan Tuhan,
kita mampu melewati semua hal yang sulit dalam hidup ini. Pada semua jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus, tetaplah kuat. Tetaplah pegang kepada janji Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, tapi justru mari kita lari ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau justru menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Mungkin ada penderitaan, mungkin ada kelaparan, mungkin ada bencana, ada sakit penyakit yang kami alami. Tetapi satu yang kami tahu, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Dan kasih itulah yang menjadi pegangan di dalam hidup kami. Dan aku berdoa buat semua jemaat Tuhan di GB Widuri, di GB House of Praise, semua rekan-rekan sepelayanan, bahkan semua anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang tangan kami semua Tuhan. Angkat yang jatuh, pulihkan setiap hati yang terluka, sembuhkan tubuh yang sakit Tuhan. Dan berikan pengharapan yang baru ke dalam hidup semua anak-anakmu. Apapun masalah yang kami alami dalam hidup ini, satu yang kami tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan tidak tinggal diam dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami mau melihat segalanya cuma samar-samar saja, tetapi satu kali kelak kami akan melihatnya dengan jelas bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Ku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16.
Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shikia labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah palimpah, berkat damai sejahtera sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.